Sahabat Prima, News, Tips, and Talk Show bersama Prima Medica Hospital. Saya dengan Anggi Novita. Senang sekali tentunya hari ini kembali akan membahas mengenai edukasi kesehatan, yaitu kesehatan mata pada anak di masa pandemi. Dengan narasumber hari ini, Dr. Harumi Purwa, SPM. Langsung saja kita sapa beliau ya. Selamat sore, Dok. Sore, Mbak Anggi. Iya, apa kabarnya, Dok, hari ini? Ya, baik. Baik-baik Gimana saja ya, kabarnya? Dok ya. Sama, Dok, baik-baik saja. Harus baik-baik saja ya, Dok Harus ya. sehat. Walaupun dengan situasi pandemi saat ini, Ya. kita harus tetap sehat, tetap baik-baik saja dan selalu memberikan edukasi ya, Dok ya, ke sahabat Prima di rumah. Boleh nih, Dok, mungkin bagi sahabat Prima ada yang belum tahu Dokter Harumi, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Dok. Halo sahabat Prima, saya Dr. Harumi Purwa, spesialis mata. Saat ini saya masih tetap praktek di era pandemi ini. Wah, masih tetap praktek ya, Dok ya, Iya. masih tetap memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Iya. di rumah ya, Dok. Dokter Harumi, ini dokter spesialis mata kan, Dok ya. Ya. Tentunya pasti tahu, Dok, dengan situasi pandemi saat ini, anak-anak terutama ya, Dok ya, kan belajarnya menggunakan sistem daring, Dok. Seperti itu. Menurut Dokter Harumi, seperti apa, Dok, pandangan dokter mengenai pola belajar pada anak di saat pandemi saat ini? Iya, sekarang kondisi pandemi seperti ini, kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget ya, Mbak Anggi. Jadi anak-anak sekolahnya dari sisi pendidikannya dia menggunakan gadget full. Kemudian kebutuhan anak itu bermain, kemudian di rumah setelah sekolah selesai dia istirahatnya nggak bisa keluar rumah karena udah pasti nggak berani keluar rumah. Akhirnya di rumah aja indoor bermainnya juga di depan handphone, di depan laptop. Nah, itu yang bikin seringkali mata anak-anak itu capek karena seringnya depan gadget, kadang lupa berkedip, terlalu serius, terlalu konsen, tulisan yang kecil-kecil, hurufnya, objeknya, sehingga sering menimbulkan rasanya mata itu kering. Kalau mata kering, efek yang ditimbulkan mata itu berair, kabur, kadang paling sering nih sahabat Prima sering berkedip, anak-anak yang sering berkedip sering datang ke praktek juga dengan keluhan dari orang tuanya berkedip. Oh gitu, mungkin karena kelelahan itu ya, Dok ya. Kelelahan. Dan juga dari sebelumnya tidak terlalu pegang gadget, jadi sekarang harus pegang gadget, itu yang membuat matanya mungkin beradaptasi ya, Dok ya. Cuman terlalu sering itu yang membuat terjadi keluhan seperti itu ya, Dok. Banyak ya, Dok ya, di praktek seperti itu. Dan lagi yang sering mengeluhkan itu bukan anaknya sendiri, karena anak-anak kan taunya biasanya penglihatan itu segitu aja, jadi nggak tahu, dia nggak ada perbandingan. Beda dengan orang dewasa yang tahu kalau misalnya sebelumnya terang terus besoknya kabur, kok rasanya kabur penglihatan. Nah, kalau anak-anak, kalau zaman dulu sekolah masih luring, itu sering guru-guru yang mengeluhkan, kok potensi prestasi belajarnya menurun. Terus sekarang kalau di rumah kok mulai nonton TV deket-deket ke arah TV, mencari cahaya yang terang ya, Dok ya. Karena nggak kelihatan kalau dari jauh, duduknya jauh nggak kelihatan. Tapi pasien banyak yang mengeluh seperti itu, orang tua terutama, Dok ya. Terus sering berkedip, sering memicingkan mata, atau kadang suka miring kalau nonton TV, kayak miring aja ngelihat TV-nya. Nah, itu udah merupakan tanda awal. Itu tanda awal ya, Dok ya. Orang tua harus aware, harus segera memeriksakan anaknya, karena kasihan kalau nggak diterapi lebih awal. Kalau anak-anak terapi lebih awal, penanganan lebih awal lebih baik. Berarti keluhan yang berulang-ulang itu wajib segera diperiksakan ya, Dok ya, dikonsultasikan ya, agar tidak menjadi cenderung menjadi parah ke depannya, Dok ya, apalagi anak-anak ya, Dok, yang sangat masih produktif untuk harus beraktivitas ya. Kemudian nih, Dok, lalu bagaimana cara atau tipsnya mungkin, Dok, untuk menjaga kesehatan mata terutama untuk anak-anak ya, Dok ya, dengan sistem daring yang mungkin setiap hari mereka harus at least membuat pekerjaan rumah yang dari guru memberikan PR mungkin, dan memang harus durasinya yang terlalu lama itu membuat mata mudah lelah. Mungkin ada tips dari Dokter Harumi?
Ini berkali-kali juga, Ya, nggak capek-capek juga ya, saya beritahu, mungkin orang tua ya, juga yang harus ya, mengingatkan, itu ada rule namanya ya. 20-20-20. Rule Rule 20, rule 20, 20. 2020. Mhm. Ya, Nah, jadi 20 menit ya, di depan gadget, ya, anak itu harus istirahat selama 20 detik, ya, sahabat Prima. ya. Selama istirahat 20 detik, dia ngelihat 20 feet. Oke. Nah, jadi 20 menit depan gadget, istirahat 20 detik, melihat 20 feet. 20 feet itu kira-kira jarak 6 meter, Ya, jadi ngelihat yang jauh. ya. Direlaksasikan matanya sehingga akomodasi mata nggak terlalu berat. Hmm. Itu terus Itu diulang-ulang terus. rutin ya dok ya terus. Itu Jadi dilakukan saat mereka depan gadget, di depan gadget dilakukan seperti itu bertahap ya dok ya. 20 Terus menit terus dilakukan istirahat, ya. setiap 20 menit mungkin orang tua ngajak ngobrol Ya, atau ajak main ya, keluar, kalau ada saudaranya main dulu, ya, terus bisa lanjut lagi, ya, itu apa di depan gadget lagi. Nah, ya. dan yang penting juga adalah karena anak itu jarang berkedip, Ya. kalau misalnya dia di depan gadget, jadi anak itu harus rajin berkedip. Harus diajarkan rajin berkedip ya dok ya. Jadi Diingatkan aja. oh diingatkan aja. Oh, Karena kita frekuensi berkedip normal ya, 15 kali per menit. ya, Nah, begitu kita di depan gadget, frekuensi berkedip itu akan turun, ya. karena konsentrasi terlalu fokus bisa menjadi 5 kali per menit. Karena saking asiknya ya dok ya depan gadget. Heeh. Kadang-kadang anak-anak kan nggak cuma megang gadget untuk daring ya dok ya. Mhm. Kadang-kadang mereka bermain game kayak gitu dok. Heeh, Jadi dengan heeh. warna yang beraneka ragam, Heeh. membuat terus kecerahan layar pada handphone seperti itu Mhm. dok ya membuat kelelahan juga. Nah, gimana nih dok untuk seandainya eh, cara orang tua mengetahui bahwa tanda-tanda adanya keluhan dok. Tadi kan sempat dokter Harumi singgung bahwa Mhm. misalkan berkedip yang terlalu sering ya dok ya. Ada Mhm. nggak keluhan-keluhan lain dok yang wajib orang tua segera periksakan gitu? Iya, yang tadi itu sih, kalau gejalanya paling sering tuh kalau dari mata lelah Ya, itu, kalau depan gadget seringnya mata kering. mata Paling kering sering ya, itu penglihatan pasti buram pertama. ya, Apalagi kalau orang tuanya ada riwayat minus. ada riwayat minus ya, Karena minus itu juga faktor ya, keturunan dan faktor lifestyle. ya. Kalau orang tua keduanya minus, hampir pasti anak itu berpotensi akan jadi minus juga. Hmm, Nah, kalau lifestyle-nya kita, kecenderungan kita kan di depan gadget ya, ya, sekarang. Nah, jadi mata anak yang mengeluh rasanya kabur, sering berkedip, ya. kadang anak-anak juga sering bintitan, Mbak Mm-mm. Anggi. Bintitan ya. Bintitan, Mm. karena Di salah satu mata atau di kedua mata dok bintitannya? nggak tentu bisa salah Oh, satu, karena dia oh sering gitu. Mm-mm. nggak fokus Mm-mm. karena mungkin lupa berkedip. Mm, betul. Waktu berkedip kan kita memproduksi air Ya, mata yang menutrisi mata. Nah, ya. karena lupa berkedip, dia kucek-kucek mata. Nah, tangan yang Oh, kotor ini yang ya, menimbulkan ya. risiko Iritasi potensi seperti itu dok ya. menjadi bintitan. Jadi kalau bintitan berulang dalam 3 bulan, coba diperiksakan. Dok, kalau boleh tahu nih dok, berapa lama anak kecil boleh melihat layar dan umur boleh mereka sebenarnya boleh memegang gadget tuh umur berapa sih dok? Mm-mm. Iya, Dan ya, minimal sahabat. waktunya, misalkan 2 tahun harusnya melihatnya cuma 15 menit. Ada nggak Hmm, batasan-batasan kayak gitu dok? iya, sahabat Prima, menurut American Academy of Ophthalmology, Ya, spesialis mata seluruh dunia, itu kalau di usia kurang dari 2 tahun ya. sebaiknya no screen time. No Jadi screen sama time ya, sekali sama nggak sekali nggak boleh melihat cahaya gadget. dok ya, gadget Mm-mm. ya dok ya. Kecuali kalau mungkin video call Ya, sama orang tua ya. ditinggal kerja lama bisa. Kemudian usia 3 sampai 5 tahun Mm-mm. sebaiknya 1 jam per hari, sahabat Prima. Kemudian di atas 6 tahun Mm. itu di bawah pengawasan orang tua, tetap dibatasin juga Ya. dan di bawah pengawasan orang tua, Oke, gitu. berarti semuanya memang sebenarnya sudah ada aturan-aturannya dok Iya, ya untuk bermain gadget itu ya dok ya. heeh. Tapi sebenarnya sulit sekali sekarang ya dok ya untuk Iya, mengatasi anak yang bermain gadget karena sekarang iya, anak-anak belum usia 3 tahun pun 1 tahun pun sudah mulai main gadget ya dok. heeh. Cuma sekarang kembali ke orang tua ya dok ya, bagaimana cara Eh, memprotek sang heeh, anak ya dok ya. iya betul. Terima kasih banyak nih dok infonya, tipsnya untuk anak-anak terutama di masa pandemi sekarang ya dok. Iya, Kebetulan nih dok, setahu saya mhm, benar nggak sih dok bulan ini masih dalam rangka World Sight Day iya, gitu ya dok betul, ya. Boleh diceritain sedikit nggak dok? Mungkin sahabat Prima di rumah ada yang belum tahu apa sih World Sight Day itu. Iya, sahabat Rima, ini masih dalam rangka bulan menyambut Hari Penglihatan Sedunia. Jadi, Perhimpunan Dokter Mata seluruh Indonesia pada
di Bali, di Bali kemarin kita Perdami Bali ya, Dok, Perdami ya? Bali, tanggal 8 Oktober kemarin kita melakukan edukasi serempak di seluruh rumah sakit mengenai kesehatan mata. Itu kemudian juga ada webinar, Iya. ada podcast juga, kemudian ada donasi masker juga, dan ada lomba fotografi juga, sahabat Prima. Mungkin kalau Wow. ada yang tertarik buat Masih ikut, ada tuh, masih ada itu lombanya? masih, Wah, masih. boleh nih kita. Dokter udah ikut belum? Yang kemarin saya partisipasi edukasinya. Edukasinya berarti ya, Dok, ya. Iya. Dalam rangkaiannya berarti banyak ya, Dok, ya, Iya, rangkaian acaranya ya. Ada heeh, webinar, podcast, juga ada lomba-lomba ya, Dok. iya. Wah, ini hari ini seneng banget nih, Dok. Iya, Sahabat Prima dapat diberikan informasi mengenai kesehatan mata anak ya, Dok, ya. iya. Nah, ini, Dok, kalaupun ada keluhan nih dari orang tua Mhm, gini, karena kan nggak baik ya, Dok, ya, keluhan yang terus menerus tapi tidak dikonsultasikan nih, Dok. mhm, Nah, pandemi saat ini kan kita berpergian dari rumah kan juga pasti ada rasa worry ya, Dok, ya. mhm. Ada nggak sih, Dok, cara-caranya gimana sih supaya tetap sahabat Prima di rumah mungkin bisa konsultasi dengan dokter, namun kekhawatiran itu kan pasti terus ada. Ada nggak sih, Mhm. Dok, Iya, cara-caranya? iya, sahabat Prima, kalau misalnya khawatir nggak berani datang ke rumah sakit, itu memang kita bisa gunakan layanan, kalau ada di rumah sakit tersebut, layanan Ya, telekonsultasi, sahabat Prima. Jadi bisa konsultasi jarak jauh ya, tanpa harus keluar rumah. Tapi memang sebaiknya sih tidak kondisi yang ya. emergensi. Jadi Bukan yang kasus emergensi ya, Dok, ya? jangan kasus emergensi. Kalau kasus emergensi, kalau di mata misalnya, mata merah, Iya, kabur mendadak, iya, ada trauma, iya, itu harus segera ke rumah iya. sakit. Tapi kalau misalnya yang kira-kira Berkedip tadi tuh ya, Dok, ya, untuk tidak anak-anak tuh. tidak emergensi, bisa menggunakan layanan itu. Ya. Dan kalau bisa bukan yang kasus baru, belum pernah ketemu dokter sebelumnya. Artinya yang sudah pernah ada rekam medis dengan dokternya, Dok, ya, Jadi supaya kalau bisa dokter udah paham, udah tahu ya, pasiennya yang ini nih, ya, riwayatnya ini riwayatnya nih, apa, heeh, keluhannya sebelumnya heeh, apa, karena kita dokter terapinya juga, apa yang diberikan sebelumnya gitu ya, Dok, ya. biar nggak melenceng jauh gitu. Berarti ada batasan-batasannya, Dok, ya, untuk Iya, telekonsultasi itu ya, heeh, Dok. iya, Nah, itu tadi pembahasan dari Dokter Harumi mengenai layanan telekonsultasi. Dokter Harumi sendiri masih tetap praktek berarti ya, Dok, ya, sampai sekarang ya, Dok, ya. iya masih. Nah, diinformasikan juga bagi sahabat Prima di rumah bahwa saat ini Prima Medica Hospital telah berjalan layanan telekonsultasi yang mungkin sahabat Prima ingin informasi lebih lanjut bisa cek website kami di www.primamedica.com. Terima kasih banyak Dokter Harumi atas informasi yang disampaikan kepada sahabat Prima di rumah. Ya, sama-sama. Dan apakah ada tips lainnya nih, Dok, di masa pandemi khususnya untuk sahabat Prima di rumah? Iya, jadi walaupun sekarang kita rasanya pasti udah lelah semuanya Ya, dengan kondisi pandemi, ya, mudah-mudahan kita bisa ngelewatin pandemi ini kita dengan harus fight. baik, heeh. Tetap melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, Ya, kemudian menjaga ya, jarak, dan mencuci tangan. Jadi tidak sembarangan, terutama memegang area mata, hidung, dan mulut. berarti Itu 3M itu harus tetap terus ya, 3M, Dok, ya, ya protokol betul. kesehatan itu. Mm, Wah, terima kasih banyak dokter atas segala informasinya sekali lagi. ya. Dan untuk sahabat Prima di rumah, apabila ada keluhan mata pada anak Anda, segera konsultasikan agar tidak terjadi eh, trauma atau trauma anak ketika terjadi gangguan mata yang berkelanjutan ya, Dok, ya. Iya. Segera dikonsultasikan dan tips-tips dari Dokter Harumi tadi untuk mengukur waktu bermain gadget dengan rules 2020 tadi ya, Dok, ya. Ya, Dan betul. juga memahami apa saja ada keluhan pada anak, terutama anak yang di bawah umur 3 tahun yang mulai mencoba untuk bermain gadget, diawasi aja, Dok, ya, dari orang tua. Seperti itu ya, Dok, ya. Ya. Ada tambahan lagi, Dokter? Iya, saya pikir cukup ya. Ya. Terima kasih banyak, Dok, atas waktu yang diberikan pada hari ini. Terima kasih atas segala informasi yang Dokter Harumi berikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat Prima di rumah. Saya Anggi Novita dari Prima Medica Hospital beserta kru, beserta narasumber pada hari ini, Dokter Harumi, Purwa Spesialis Mata, pamit undur diri. Salam Salam sehat sehat selalu. selalu.